Jadi tadi awalnya tuh aku sebenarnya kan ini yang pertama horor juga, terus gitu terakhir kali aku main film tuh 2014 Supernova. Jadi sebenarnya tiba-tiba aja, seperti sama kayak Om Tio, aku yang menawarkan diri sih, aku mau dong jadi cameo, tiba-tiba dikasih jadi ibunya. Mas aku bilang gitu. Mirip kan? Kamu tua banget sih, jadi ibu kamu. Daripada aku eyangnya. Jadi lebih ke support aja dan seneng, dan yang main juga temen-temen gitu udah gitu. Nah dari akhirnya semester kita lihat tekanan batin yang main kok jago-jago semua ya. Seru, semoga kita sukses ya. Amin. Mungkin bisa diulang perannya masing-masing dari Dava. Saya di sini berperan sebagai Dimas. Aku jadi suster Ida. Suster Ida tuh suster senior, lumayan. Maksudnya suster tua ya. Aku jadi ibunya Dimas. Please, Iya. Kamu jadi Kalau saya tambah kayak gini jadi office boy. Office boy. Masa? Oke. Pasti sama Kak Erik nih kan ya, kita biasa kalau nonton film kali dulu emang karakter yang lucu. Nah di sini harus tadi mention juga harus serius loh, beberapa kali mention harus istimewa dan sulitnya orang lucu itu horor seperti itu di film ini nantinya. Jadi kita udah reading ya. Jadi ada beberapa yang beneran masih serius karena situasinya buat kita jadi bener-bener nggak bisa ketawa. Jadi itu nggak boleh miss, kan? Jadi kita latihan ya untuk itu supaya serius, supaya please banget jangan ketawa. Susah ya? Susah banget, apalagi saya ya. Saya tuh dari awal karir itu diterjunkan rezekinya tuh komedi terus. Padahal saya bukan komedian, bukan pelawak, mau nggak mau harus mempelajari tentang teori lawak, prakteknya, act-outnya gimana. Saya selalu berdoa ya Allah, moga-moga dapat karakter yang benar-benar bisa keluar, karena image komedi di saya tuh lekat banget gitu loh. Padahal serius saya orangnya. Dan ini horor pertama, yang pertama kali juga disutradarai dua orang sutradara. Mas Baim luar biasa sih, perfeksionis yang luar biasa. Kita Kalau reading bikin ya, film. kita reading sama Baim. Itu Baim tuh Enggak. apa namanya, bikin move-nya ditiruin gitu sama dia. Jadi Mbak Asri dari sini gitu ya, terus segini, gitu sedetail itu. Nanti kita di lokasi kita cobain lagi ya. Jadi aku juga ngeliat, tapi nanti rasanya atau apa, Mbak Asri sama ini mainin aja, cuma ini. Jadi dia di pikirannya dia udah kebayang adegannya kayak seperti ini, dilakuin juga sama dia. Jadi bener-bener kok sih, jadi dia ngarepin kita beneran serius untuk ini semua. Dan horornya bukan horor yang wah keren. Nggak bercanda. Benar. Kalau Dava gimana persiapannya, kan mau ke Jogja juga ya, kayak syutingnya di Jogja ya? Iya, kita di Jogja. Persiapannya ya kemarin reading juga beberapa kali, dan enaknya di sini tuh kita tes adegan juga gitu. Jadi iya, even Mas Baim udah ada pikiran shotnya tuh mau di mana. Jadi itu akan mengurangi waktu banget ya pasti Betul. nanti di set. Jadi kalau director udah tahu dia maunya apa, kita tuh jadi tahu shotnya cuma perlu ini sama ini. Jadi kayak kita ngulang adegan atau apa kan itu butuh energi banyak. Jadi kita udah tahu dia mau ambilnya ini, jadi kita maksimal di mana. Terus kameranya akan ada di sini, itu penting banget buat kita. Jadi asik ya. Dan kalau aku yang senangnya juga, aku di sini sama Yas ini kan berperannya nih jadi pasangan ya. Dari awal, dari reading tuh udah diobrolin tingkat kenyamanan itu sampai mana. Jadi nanti nggak tiba-tiba di surprise di set gitu loh. Jadi ya nyaman sampai mana, aku nyaman sampai mana. Nanti ada adegan yang kayak gini, kita mau eksekusinya seperti apa tuh. Ya kita pengen bikin maksimalan sebaik mungkin, tapi juga dengan senyaman mungkin. Itu tapi di produksi ini sudah didiskusiin dari awal. Terus cara tadi ngobrolin sama Yasmin itu gimana untuk bangun chemistry? Chemistry-nya ya kita saling Ngedate ya? Hah? Ngedate. Ya ngobrol, terus kita lebih membuka diri ke satu sama lain. Terus ngebahas juga karakter kita tuh pacaran itu yang gimana. Terus ini kan juga pacaran kita itu juga salah satu alasan horor yang terjadi. Jadi ini kenapa nih bisa kayak gini gitu so. Jadi dan Yayas enaknya juga orang itu sangat terbuka dan pengen memberikan performanya juga yang terbaik. Jadi nggak nutup diri gitu loh. Gimana rasanya main sama
apa princess of horror, maksudnya sekarang kan ya itu kan kayak Iya. image-nya tuh kayak ini film horor gitu selalu jadi kayak gitu. Ya, ya ini ya, semoga film ini juga sukses juga seperti film Yaya sebelumnya. Terus ya jadi banyak insight juga mengenai horor tentang dari Yayas gitu. Karena kan horor emang lagi laku banget industri ini. Jadi ya gitu sih. Mbak Sri kan tadi bilang kalau orangnya penakut ya, dan Iya. mengatasi bermain film horor ini dan supaya syutingnya tetap lancar gimana Mbak? Ya, ini. Aku tanya dulu, ini syutingnya di mana? Nah, jadi si Baim ya itu udah bilang sama kita ini tuh akan situasi seperti ini. Dia tuh bahkan udah tahu ya pengambilan gambarnya ya. Dia kasih tahu contoh gambarnya, warnanya, suasananya. Jadi aku ya kan kita belum mulai syuting aja kita udah, aduh ini gue takut banget. Di luar nalar, maksudnya Iya, kita jadi- kalau nembak-nembak film horor ini pasti gini nih, ternyata Iya, enggak. gitu. Jadi gila nanti gue di situ iya, tapi ada temennya kan, lu apaan sih? Gitu. Orang maksudnya gitu kita sampai gitu, saking dia sedetail itu gambarnya, apanya, warnanya, jadi kayaknya kamu udah ada masuk di situ gitu. Nah, untuk menyiasati itu, maka kemarin tes make up untuk hantunya aku lihat gitu supaya aku nggak takut gitu. Tapi aku takut juga gitu. Jadi ya begitu untuk mengantisipasi aku kenal secara personal karena siapa yang nanti akan jadi apa kan banyak surprise gitu. Jadi dan sekarang aku udah siap-siap nih kalau ada apa-apa. Dan Tapi tempatnya juga Mbak Astri sendiri tipe yang ini nggak sih, sensitif jangan akan segala hal itu, makanya sempat minta Baim buat ntar gue ditemenin kan nih Im, kayak gitu-gitu. iya lumayan. Lumayan karena waktu aku pernah film pertamaku dulu kan sempet juga tuh di ikut-ikut apa gitu ya, diikuti atau apa. Jadi ini jadi aku ini apalagi ini adalah ada kisah nyatanya kan gitu. Iya. Ya. Kalau lu sendiri gimana ngalamin itu sebagai seorang ibu, kan udah lama nih nggak main film. Iya. Mungkin lebih nalurinya lebih dapat kali ya karena udah jadi beneran. Jadi harusnya lebih Tapi kan udah gede kan? Udah gede ya. Perbedaan. Itu dia. Makanya ini aku juga belum pertama kali ketemu Dava Iya. ya. Ketemu mamahnya malah kemarin ujian. Jadi ya harusnya aku lebih bisa mendalami. Tapi terus terang aku belum tahu apa sedetail apa itu. Tapi ya semoga kita ini ya bisa dapat feelingnya pastilah. Bu Paula belum kebagian ini ya. Aku belum mau lihat reading karena memang part-part mereka yang heavy gitu. Terus ya seberapa dekat karakter kamu sama Dimas? Waktu ditawarin film apa sih yang bikin kayak akhirnya menerima, padahal tadi bilang gitu apa Iya. karena dari ceritanya atau pengen ngembangin ya gue pengen nyoba deh gue yang lucu ini bisa main film horor ya Sujud syukur sih Mbak, cuman saya bukannya milih-milih kerjanya. Kalau untuk horor tuh sebenarnya nggak dulu tuh, cuman karena Mas Baim terus baca ceritanya juga di seperti Mbak Asri Ulas, nanti ntar gini-gini horornya tuh di luar ekspektasi lah. Setelah reading bener-bener bikin ngos-ngosan sampai Mas berhenti dulu Mas, nggak kuat ini Mas, nggak kuat, bener-bener yang emang pertama kali nih horor Indonesia yang bikinnya beda lah, beda. Cuman ya full solawat ini nanti saya, sumpah penakut saya juga full solawat. Dia banyak adegan sendiri yang Itu makanya. Pakai sabuk. Wah, Pakai sabuk. Pegang sabuk kan? pertanyaan terakhir. Oh, enggak, seberapa relate kamu dengan karakter Dimas? Relate. Eh, Ya relate kan pasti semua orang udah pacaran ya. Jadi relate banget. Dan tadi ngomongin seberapa dekat ya sudah deket banget di film ini karena jadikan salah satu alasan utama horornya itu dia. Jadi ditonton.